iseng-iseng buat soal Palu. 1 bulan pertama itu sudah sampai 1000 followersnya waktu itu. Twitter. Jadi teruslah sampai akhirnya mulai ada iklan masuk waktu itu, walaupun masih produk apa lu, keripik kayak Maici begitu. Tapi langsung 10 juta. Tidak cuma 10 juta. Oh, 10 juta langsung kawin kita waktu itu. Lah bagaimana caranya supaya target itu bisa tercapai. Jadi ya, makanya banyak divisi. Ini lagi mau bikin, ada sebentar dibahas ya. Ada pertanyaan terakhir. Itu pertanyaan jangan dijawab. Oke, bisa jobless. Oke, lanjut. Itu bukan sebagai bahan kritik, ya bahan kritik juga ke pemerintah, cuma ya itu karena lebih baik begitu supaya ada solusinya begitu kan. Bukan bak kritik sambil misalnya bak kasih jatuh apa, tidak. Maksudnya kita tidak begitu caranya, kita medianya kita tidak bicara gitu, dan kita mau ini barang selesai ada solusi tapi dengan tetap cara yang baik lah, begitu, cara-cara yang positif. Begitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tiada lagi gimmick-gimmick jalan masuk ini, langsung di depan layar. Kan lagi pantun ya? Tiada juga lagi pantun. Halo, selamat datang di live talk show Instagram bersama Show Al Palu episode ke-8 kali ini. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi Show Al Palu ini merupakan salah satu live talk show yang tentunya menghadirkan orang-orang inspiratif yang ada di Kota Palu ya. Jadi betul. Saat ini saya sudah bersama, ini baru lagi kayaknya ini ya. Iya, memang. Nah, kemarin kan Lila. Ya. Nah, ternyata habis live di sini Lila langsung banyak job. Jadi saya langsung info locker langsung aja. Ini Lila lagi ada di telepon sama event di Donggala. Iya, kebetulan. Biduan dia ya, sekarang Jadi biduan. saya menggantikan Lila di sini supaya siapa tahu ada job langsung hubungi di bawah sini. Oke, sudah ada co-host saya di sini, ada Muzo, boleh tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Oke, jadi sebelumnya kita mau ucapin terima kasih dulu buat sponsor dari Show Al Palu edisi ke-8 kali ini, Muza. Iya, jadi sponsor kita hari ini tuh spesial, satu-satunya itu adalah Moku Rice Bowl Premium. Jadi Moku ini rice bowl andalanku sebenarnya. Sering sekali saya grab karena dekat di rumah. Astaga, maaf sebut merek. Tidak apa-apa. Sering sekali ini saya pesan, apalagi yang varian buttermilk sama gyudon itu enak sekali. Wih, jadi buat kalian yang mau beli dan coba rasanya rice bowl Moku ini, kalian bisa langsung saja ke Jalan Basuki Rahmat. Ya. Ya, pokoknya di samping salah satu bank yang ada di sana. Oke, Musa. Episode ke-8 kali ini kita langsung saja untuk menghadirkan salah satu bintang tamu kita. Dia bukan bintang tamu dia ini. Bukan ya? Dia ini tuan rumah, dia yang punya rumah. Oh, betul. Jadi dia ini special edisi, ceritanya ini special edition karena dia yang punya rumah. Tapi sosoknya ini kan kalian so kenal kan? Sudah. Sosoknya ini bijaksana. Tidak suka bercanda. Pokoknya serius sekali orangnya. Pemain tenis juga. Iya betul, dia ini sebenarnya atlet. Atlet. Saking bijaknya dan tidak suka bercanda, kalau dia bicara sama kita selalu jawab, siapkan dah, amankan dah. Menyala ke ya. Ilmu padi abangku. Nah, Musa, sebelum kita bakal hadirkan dia di samping kita ini, kita mau kasih tahu juga nih buat teman-teman semuanya yang ketinggalan di beberapa Episode dari Show Al Palu yang sebelumnya kalian bisa nonton langsung di YouTube dari Show Al Palu. Jangan lupa subscribe juga nanti di sana. Ya, itu bisa langsung klik link di bio-nya @Show Al Palu atau Show Al Palu. Iya, langsung saja nih Musa. Kayaknya kita tidak usah pakai daftar pertanyaan ya, karena tuan rumah ini. Iya, langsung dia jelaskan saja barangkali. Oke, langsung saja kita panggilkan di sini. Ini dia bintang tamu Show Al Palu edisi ke-8, founder CEO dari Show Al Palu. Sehat. Senang nih. Kenapa begini sudah? Bisa kan dipakai langsung kan? Oh iya betul. Oh iya. Lihat mau rumahnya kotor. Luar biasa.
Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat kan? Sehat. Lama teh ketemu Randy ini. Tiap Jumat kayaknya kita ketemu di sini ya. Oh iya betul. Cuma tiap rasa dulu di sini nih. Ya sabar diam saja apa bosku. Oh, bosku. Iya. Saya so gemetarin. Kita bapak apa ini? Mana nontonnya? 100. Oke, jadi buat Ya. kalian semuanya yang penasaran ya dengan siapa sih sebenarnya yang punya soal-soal Palu ini. Nah, ini dia orangnya nih. Namanya adalah Fahri Muhammad. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya ya. Aman Kak. Saya gugup ini Teto. Deg-degan kayak mau lamar istriku dulu nih cara. Aduh. Oke, nah kita langsung saja untuk tanya CEO dari soal Palu ini. Nah, Fahri, boleh kau ceritakan sedikit awal mulanya soal Palu ada di sosial media ini itu awalnya dari mana? Ini panjang urusannya ini bisa 2 jam ini. Tidak apa-apa sih. Ya sebenarnya singkatnya kan dulu itu dari zaman Twitter tuh. Twitter 2000 saya lu kuliah di Makassar. 2011 itu lagi rame-rame Twitter waktu itu. Oke. So banyak orang tahu ini, Jek. Tanya-tanya lagi. Ya disingkatnya. Oh iya, jadi sudah ada di 2011 Twitter lagi zaman kuliah, lagi rame-rame orang main Twitter, terus orang di Makassar itu, saya kuliah di Makassar, dulu masih di warnet dulu itu. Ada akun satu namanya soal MKE, soal Makassar. Jadi dia hanya bertanya-tanya di mana tempat makan enak, di mana kafe baru. Saya lihat kayaknya bagus nih bikin ini. Biarpun saya dari jauh, bisa saya bikin juga, misalnya saya dari Makassar bisa saya kerjakan. Dan akhirnya iseng-iseng buat soal Palu. 1 bulan pertama itu sudah sampai 1000 followersnya waktu itu. Twitter. Jadi teruslah sampai akhirnya mulai ada iklan masuk waktu itu, walaupun masih produk apa lu keripik kayak Maici begitu ya. Tapi langsung 10 juta. Tidak cuma 10 juta. Oh, 2010 juta langsung kawin kita waktu itu. Tidak, maksudnya yang kecil-kecil. Tidak. Sebentar kita bahas Pemanasan. Oh, awalnya berarti Fahri Twitter. dari Twitter. Ayo, nanti Instagram itu baru 2000. Kan habis itu turun Twitter toh. 2014 akhir itu baru pindah Ekspansi ke Instagram. Instagram. Iya, Instagram ya sudah sampai sekarang sudah tak terus. Nah, berarti kalau kita runut-runut, taruhlah misalnya dari 2011 ya. Itu berarti perjalanannya ada hampir sekitar 13 tahun. Iya, Nah, 13 tahun lah. Nah, sampai sekarang ini akhirnya orang sudah tahu, sudah familiar dengan yang namanya soal Palu. Mau beriklan pasti ke Soal Palu. Ya. Palu. Soal Palu. Nah, sebenarnya apa yang menjadi tantangan menurut kau sendiri sebagai orang yang berperan besar di belakang layarnya soal Palu ini? Sampai saat ini ya, urus sosmed ini. Kalau jadi tantangan Rene, sebenarnya yang paling berat itu adalah waktu awal-awal nih. Waktu awal-awal itu dulu kan orang belum tahu ini kalau bisa kita itu iklan di medsos dulu. Dulu kan orang masih konvensional lah. Masih pakai media-media yang lain lah. Cuma tantangannya waktu itu akhirnya setelah ada mulai satu masuk, akhirnya pelan-pelan akhirnya mulai orang mulai ternyata dengan medsos bisa jangkau lebih banyak orang dengan biaya lebih murah gitu. Yo, sampai akhirnya tenaga juga bisa lebih hemat lah, lebih hemat banyak. Akhirnya ya sudah sampai berjalan waktu sampai sekarang akhirnya sudah tren kan sudah mulai berubah tuh. Orang lebih banyak main medsos, lebih kalau data terakhir kan lebih setiap hari itu orang lebih banyak main medsos dibandingkan nonton media-media yang lain lah begitu. Lebih banyak menghabiskan waktu di medsos. Makanya trennya juga naik terus. Nah, yang jadi tantangan salah satu juga adalah itu berubah-ubah terus ini medsos dan kita harus ikut terus. Habis Instagram muncul sekarang apa TikTok. Iya, harus ikut terus. Ini lagi AI lagi harus ikuti lagi perkembangannya bagaimana. Jadi tiap hari itu orang maksudnya ada grup khusus di IG itu memang bakasi kirim-kirim konten-konten ini perkembangan baru. Jadi harus ikut terus dan Supaya update. Iya, supaya update. Berarti tantangan yang paling besar ini sebenarnya mengurus sosmed ini menyesuaikan dengan apa sekarang yang lagi hype. Yang lagi rame, iya. Lagi rame. Gitu yang lagi rame. Jadi ya ikut tren itu yang lumayan juga menguras otak sebenarnya. Tiap hari itu harus ikut tren yang baru dan lain-lain gitu. Karena kan karena tanggung jawab followers yang besar juga ya. Jadi apa ya maksudnya
apapun hal-hal yang berkaitan dengan digital yang baru itu orang kayak merasa bertanggung jawab juga dan untuk lakukan untuk kerja, untuk jadi yang pertama untuk kenalkan ke warga Palu lah. Begitu, Ren. Nah, sebelum lanjut nih Muza, kita mau kasih tahu ke teman-teman yang sudah nonton. Jadi kalian boleh ketik pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan pilih satu pertanyaan, pokoknya pertanyaan apa saja yang menyangkut tentang bintang tamu kita ini, ya. Mau tanya apapun, nanti untuk dapat satu hadiah. orang pertanyaan. Ya, untuk satu pertanyaan terbaik disematkan, ditanyakan langsung dan dapat hadiah dari Moko Palu. Oke, bakal dapat voucher ya. Iya, voucher makan. Nah, terus juga sebentar bakal ada kuis juga. Jadi tenang buat kalian yang belum kebagian untuk bisa berikan komentar terbaik nanti akan dipilih, kalian bisa ikut kuis nanti sebentar. Berarti Fari, 13 tahun merintis memang yang paling susah itu adalah bagaimana caranya menyesuaikan dengan zaman. Ya, baik ikuti perkembangan zaman itu yang lumayan lumayan buat berpikir lah tiap hari lah begitu. Tapi Twitter soal Paulus kan sudah betul-betul tidak ada. Twitter itu sempat saya itu salah kasih masuk umur begitu waktu itu. Harusnya kan ada verifikasi dari Twitter tuh. Harusnya dikasih masuk itu usiaku begitu harus dikasih masuk. Cuma kemarin yang saya usia di Kota Palu. Bukan. Usia. So dianggap jangan bercanda Renta. Terus nanti kalau saya aja bercanda begini tak lepas nanti. Yang saya kasih masuk usia akun dibikin 2011. Jadi dianggap anak-anak. Iya, udah bawah umur. Hilanglah. Sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi akhirnya tiada sekarang sama iya, tiada sama sekali di Twitter. Tapi sebenarnya masih ada juga orang-orang di Twitter itu sampai sekarang. Cuma kan tidak sebanyak di IG tuh. Jadi menurut orang tidak capek-capek terus aja di Instagram saja yang ada uangnya. Lebih bisa yang diurus daripada di Twitter. Capek dia aja uangnya. Oke, berarti sekarang itu kan fokus di Instagram. Nah, itu di Instagram kan cuma posting-posting. Sekarang kita udah lihat biasa postingan videonya itu pegawainya Soal Palu itu banyak sekali, puluhan. Selain Badero, orang ini bapak semua biasanya. Ini dia karyawan, dia juga tanya supaya ada kerjaku di sini. Iya, totalnya adalah begitu. Berapa jumlah orang di belakangnya Soal Palu? Di atas 5 lah, di atas 5 orang. Yang mengerjakan soal. Jangan dikasih tahu semua. Di atas 5 orang. Jadi Dirjen Pajak. Tidak juga. Tetap pelapor pajak rutin. Oh, aman kalau pajak aman. Cuma sekarang sudah banyak divisi-divisi lain. Maksudnya selain Soal Palu ada Jelajah Palu, ada Jelajah Palu itu khusus ke akun-akun kuliner. Terus soal kreatif ini yang khusus urusan pengelolaan media sosial, jasa bikin web, terus jasa live Instagram juga kayak gitulah. Terus yang terakhir ada soal news. Nah, kalau soal news itu urusan berita. Iya, sama terakhir yang ini lagi yang baru ini yang talk show ini. Talk show live ini. Nah, gitu. Fari, di samping itu semua, kenapa kok tidak fokus mesti di satu akun saya Soal Palu sudah? Iya, karena begini, IG itu terbatas, Ren. Maksudnya slot kita itu tidak kayak apa ya? Maksudnya di medsos itu kan tidak mungkin kita mau posting sampai 100 postingan tiap hari. Di satu sisi kita harus kejar target juga toh. Tidak bisa 100 per hari di post, jadi terbatas slotnya. Jadi opsinya hanya 2, mau naikkan harga, konsekuensinya ya kliennya orang pergi toh. Kalau dikasih naik harga, dikasih banyak sudah bisa terbatas. Jadi opsinya ya membuat akun-akun yang lain atau membuat sumber-sumber pendapatan yang lain. Makanya ada itu Jelajah, ada itu soal news, ada itu soal kreatif gitu. Kemarin sempat buat soal Wugjo, cuma sekarang lagi vakum dulu karena timnya kita tidak ada, belum ada bisa handle ternyata. Jadi begitu, jadi masih belum terlalu jalan lah lagi. Cuma pelan-pelan ini dulu diperbaiki. Maksudnya empat divisi ini dulu yang kita mau perbaiki dulu sistemnya dan lain-lain, karena tidak ada sebenarnya contohnya kita. Maksudnya kita mau baca contoh ini ya paling balik lihat akun yang di Jawa begitu dan palingan balik lihat akun yang besar yang mirip-mirip Soal Palu, yang mirip-mirip model bisnisnya, kita tiru, terus apa orang bikin, kita kira-kira bisa kita bikin di Palu yang begini-begini. Bahkan kadang kita gabung-gabung juga, misalnya ada satu akun misalnya di Bandung namanya Info Bandung Kota, itu salah satu benchmark kita yang kita tiru toh.
Muza tahu makanya diam-diam terus dia. Maksudnya itu Coba jelaskan. Iya, coba jelaskan sayang sih. itu yang referensinya itu orang. Tapi kayak misalnya kasusnya soal kreatif itu bukan dari Info Bandung Kota kita ambil benchmark. Soal kreatif dari yang lain lagi begitu yang kita tiru. Cuma ya begitu. Pokoknya cari jalan lah bagaimana caranya supaya target itu bisa tercapai. Jadi ya, makanya banyak divisi. Ini lagi mau bikin ada sebentar dibahas ya. Ada pertanyaan terakhir. Itu pertanyaan jangan dijawab. Oke, bisa jobless. Oke, lanjut. Masa dicicil-cicil. Oh, berarti banyak akun-akun afiliasi dari Banyak akun soal. Cuma tidak semua orang itu begini, kadang berpikir kan karena nama soal Palu kan banyak ini yang ikut-ikut. Soal ini saya sebut nanti Apa tuh? Akun-akun juga orang kira karena ada awalnya soal itu orang kira kita punya semua, padahal tidak semua yang soal-soal itu kita punya begitu. Makanya selalu kita ulang-ulang kita sampaikan di konten-konten orang yang konten yang terafiliasi dengan kita hanya yang ini saja. Ya, itu juga tertulis di bio Instagramnya. Iya, di bio Instagram kita juga ada. Jadi sebenarnya dengan dorang itu tidak ada afiliasi apa, dan kita sebenarnya juga larang dorang mau ganti nama apa segala macam. Jadi ya sudahlah, jalan saja. Ya apa maksudnya bagus juga kalau ditiru, berarti sudah dianggap punya. Iya, jangan sombong. Lanjut. Jangan sombong, astagfirullah. Jangan. Berarti intinya tidak semua akun-akun yang pakai kata soal itu adalah akun afiliasi dari Soal Palu. Ya. Kecuali yang sudah disebutkan tadi ya, Muza ya. Soal Ada soal news, soal kreatif, soal Jelajah kreatif, Palu, sama Soal Palu, Mutia Zahra. Begitu nama aku pribadi. Bukan. Cuma tahu dan. Ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, kita mau ke kuis dulu kayaknya ya. Oke. Nah, biar bagi-bagi rezeki dulu sama Moku dan juga teman-teman yang sudah nonton di sini. Oke. Kita kuisnya ini berhadiah apa dia, Muza? Kuis ini berhadiah voucher makan senilai masing-masing 100.000 untuk 2 orang. Oke, berarti satu orang dapat 100.000. Oh, 200.000 berarti. Iya, totalnya 200.000. Oke. Masing-masing dapat 100.000 dari Moku Palu. Wah. Ya. Moku yang terbaik. Langsung saja nih pertanyaannya. Sebutkan nama akun Instagram yang terafiliasi ataupun yang ada di bawah naungan dari Soal Palu. Nah, tadi sudah kita bahas. Yang mana? Yang soal kreatif Jelajah Palu? Oh, bu. Jangan juga dikasih tahu. Ya. Ayo. Kita lihat. Ini silakan ketik di kolom komentar. Oke, kita bisa baca. Ada TV di sini nih. Oh, ada. Jangan kenapa kita bahas samping ke kiri terus? Kira nanti ada. Jadi kita bisa baca langsung. Kira ada orang Badero di situ. Oke. Aduh, ada yang lengkap ini. Oh, ada yang lengkap ya. Ada jejak Palu. Oke, kasih dia semua saja ini. Jejak petualang. Itu apa? Soal ujian nasional bukan ya? Ayo. Orang belakang layar jangan ribut. Suaranya kamu. Kamu kayak di TV teh bak bisik-bisik. Iya. Biasanya kamu ditegur di belakang layar tuh, ini langsung di depan layar langsung sama bos. Oke, silakan diketik di kolom komentar jawaban kalian, teman-teman. Ya, jadi kalau akun-akun yang terafiliasi atau di bawah naungan dari Soal Palu. Satu saja, satu akun. Sini Gas. Sini Bagas. Oke. Sebelah sana Gas, putar. Sini. Oke, jadi sebelum diumumkan, saya mau ingatkan kembali. Jadi setelah kuis ini kita bakal pilih satu pertanyaan terbaik. Oke. Dan akan dapat hadiah voucher makan juga dari Moku senilai Rp100.000. Oke. Jadi tanya. Oke. Dan langsung saja nih kita umumkan pemenang yang sudah dipilih oleh tim dari Soal Palu. Pemenang yang pertama Zulfikar Maulana. Dan akun yang kedua Randy Brandy. Bukan. Oke deh. Bukan juga. Oke, akun yang kedua username-nya adalah @winda_tot. Nah, untuk dua orang pemenangan tadi itu nanti akan di DM oleh tim dari Soal Palu langsung. Ya, tunggu ya. Oke, jadi hadiah tadi saya ingatin kembali hadiah tadi itu hadiah tadi berasal dari Moku Palu. Follow Moku, kamu sudah dikasih hadiah tebak follow, tahu diri betul kamu ini. Masa mana Ki? Ini apa ambigu gitu ya? Mau marah tapi dia yang punya.
Maksudnya dia yang punya Iya, Caca. kasih tahu juga yang menang itu Ya, jadi follow juga. moku.plw. Ini jual, ini sumpah saya sering makan ini. Pokoknya jual kalau baseball premium. iya, pokoknya kasih suruh follow, nanti dicek kalau tidak follow jangan dikasih lombok. Nah, oh betul. Masa cuma gara-gara Lombok? Oke, seperti yang tadi sudah disebutkan sama Moza, kita akan pilih satu pertanyaan yang nantinya bakal kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh CEO dari Soal Palu ini. Ya, Oke. Oke. Sudah ada pertanyaannya? Belum, Yang sebentar. Oh, sebentar. Sebentar. Oh, sebentar. Masa habis bagi-bagi hadiah, kita bagi hadiah lagi? Oh, gitu. Jangan, kita Oke, harus oke. bersabar. Ya, sudah 2.000. Kita tanya langsung ke Kak Faris Oke, aja lagi iya. supaya kita dapat hadiah dari Kak Faris. Betul. Ya. Nih. Nah, Far, dari Moza ada pertanyaan. Oke. Jadi kan tadi sudah bahas divisi-divisi di Soal Palu. Ya. Nah itu seperti yang saya dengar tadi dibahas itu 1-2 tahun terakhir dirintisnya. Ya. Ya. Nah berarti kalau misal banyak yang mau dibikin begitu, banyak yang sudah dibikin, pasti ada lagi yang mau dibikin. Ya. Oke, coba bisik dulu dan Apa Oke. yang dibikin ini? apa yang mau dibikin ini ke depan? Jadi ini kita ini kasihan karena bak kejar. Jangan terlalu. Coba nada sedih. Ya, jadi begini, salah satu yang lumayan bikin gelisah itu adalah banyak kan saya juga tergabung ini, bukan sombong ini. Iya, Bukan apa sombong. nanti Jangan apa-apa, bilang apa-apa. sombong nanti. Aman. Sombong juga Kan apa? kan saya gabung di beberapa komunitas bisnis juga tuh Oke. teman-teman. Ada orang ini banyak yang minta begitu ke saya, dia bilang carikan dulu orang yang bisa pegang akunku, carikan dulu orang yang bisa jadi videographer, carikan Oke. yang bisa pegang iklan adsku di akun jualanku, begitu begitulah. Nah yang jadi masalah adalah di Palu ini belum ada apa ya, maksudnya tempat Belajar. entah kampus atau sekolah yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan itu, Ren. Oh, betul. Gitu. Jadi walaupun ya ada mungkin beberapa jurusan-jurusan di kampus yang sudah sediakan tuh, cuma masih belum memenuhi kebutuhannya teman-teman pelaku usaha ini, Iya, Ren. untuk sosial media Iya, spesialis untuk ya. sosial media spesialis, copywriter, videographer, video editor, kayak gitulah. Oke, Itu belum oke. ada. Nah, saya juga merasa apa ya, maksudnya banyak kan anak-anak magang yang biasa masuk ke Soal Palu, Oke. anak SMK, anak biasa itu anak SMK 2 biasa SMEA, atau anak komunikasi dari Unpad. Nah, Oke. biasa apa ya, maksudnya Kurang. belum, maksudnya skillnya dorang itu masih kurang begitu. Tapi Oke. pas dorang magang di sini kita ajarkan begitu, Ajarkan. begini proses kerjaan kita, begini cara edit. Dorang bahkan semua anak magang itu pindah akan belajar di semua divisi begitu. Oke. Nah, karena lihat kebutuhan itu, jadi saya berpikir kenapa tidak kita buka kelasnya saja begitu, dan jadi kelas belajar jadi copywriter. media, Iya, ya? pokoknya semua urusan sosial media lah. Kelas urusan copywriter, urusan tadi saya bilang sosial media spesialis, videographer dan lain-lain. Pokoknya semua berkaitan dengan sosial media begitu. Dan ini orang-orangnya ada semua di tim Soal Palu sebenarnya. Oke. Sudah, maksudnya orang ini walaupun dia belajarnya juga otodidak juga, cuma ilmu-ilmu orang ini sebenarnya ilmu yang memang betul-betul dibutuhkan sudah di lapangan, Betul. gitu. Kecuali Muza begitu, kecuali Butuh. aja betul-betul dibutuhkan sebenarnya ilmu orang ini harus diturunkan begitu ke entah Harus ke dibagi. iya, harus Iya. dibagi begitu ke anak-anak entah baru lulusan SMA kah, atau mungkin Oke. anak-anak kuliah mau tambah skill lagi. Dah, jadi orang kepikiran mau buat itu kursus atau apalah Pelatihan. namanya, iya pelatihan Kelas. begitu, pelatihan singkat. Kelas. Supaya bisa membantu menyediakan lapangan kerja juga, karena ini betul. ada kebutuhannya begitu, cuma Orangnya yang tidak. orangnya tidak ada. Susah kita saja dari misalnya mau tambah karyawan, misalnya urus soal kreatif toh, karena permintaannya bagus juga begitu, dan kadang pusing juga kita baca videografer di mana lagi. Akhirnya coba cari temannya karyawan ini, temannya ini. Cuma kadang ya susah juga, tetap juga tidak memenuhi standar begitu, dan Tapi Fari, bukannya itu pada akhirnya nanti hanya akan mematikan sebenarnya kalau saya tidak soal kreatif? iya tidak sih, dan maksudnya lain-lain. tetap kebutuhannya akan terus naik sih, Ren. Maksudnya tidak Permintaannya banyak. Iya, maksudnya berarti permintaannya kau ini banyak. lebih berarti seorang Fahri ini lebih pengen apa yang sudah didapatkan sama Soal Palu ini Iya. yang dibangun dirintis kurang lebih hampir 13 tahun Iya. ini, pengen di-share ke Iya, orang-orang. jadi maksudnya mulia meningkatkan sekali. Mulia, gajinya meningkatkan naik. literasi digital juga tuh. Maksudnya di Palu ini supaya
tidak kalah kita yang dengan orang-orang, kita yang tidak kalah kasihan dengan orang-orang di Makassar, di Jawa sana itu tidak kalah kita ini. Luar biasa. Jadi kalau yang bagus tepuk tangannya naik gaji. Kalau bisa orangnya kita saja begitu dan saya tak usah. Nanti kalau perlu nanti saya panggil teman-temanku yang misalnya jago-jago digital marketing dari Makassar. Panggil kemarin untuk jadi pengajar begitu dan jadi supaya anak-anak yang baru lulus kuliah kah atau baru lulus SMA ada soft skill tambahannya. Dan ini memang betul-betul dibutuhkan gitu kan sekarang. Supaya juga orang-orang ini tidak jauh-jauh lagi untuk ini. Iya, itu juga. Keluar Palu, kalau ternyata di Palu ini. Ya istri udah foto saya. Kenapa? Sudah disuruh pulang. Maaf sebelumnya ini. Mana? Oke, jadi lagi jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, kita ini sudah mau jawab pertanyaan dari. Oke, kita pilih pertanyaannya teman-teman sini ya. Yang akan kita bacakan dan langsung dijawab langsung oleh Fahri. Sudah ada pertanyaannya? Sudah disematkan ya? Belum. Oke. Silakan buat kalian yang mau bertanya apapun tentang yang itu. Itu bagus ya. Founder dari Soal Palu ini nanti akan dipilih pertanyaan dari kalian. Oke, mungkin tim masih pilih jadi kalian boleh tanya pertanyaan selanjutnya dulu. Banyak sekali ada 2370. Pusing bosku mau jawab ini teman-teman. Oke, nah pertanyaan berikutnya lagi nih ya. Sebenarnya dari apa yang sudah dibangun sama Soal Palu itu, terus apalagi rencana besar dari seorang Fahri ini kan ini rencana mau bikin kelas. Ada kelas-kelas digital marketing yang tadi sudah dibilang. Nah, kira-kira ekspansi yang lebih jauh lagi yang pengen ini kayak tiada di briefing tadi, kenapa tamu-tamu nyanyi? masa mengeluh? Tidak usah ekspansi paling besar lagi selain itu. Kira-kira ada enggak lagi? Sebenarnya kalau ekspansi ya sebenarnya itu sih, itu tadi itu maksudnya kita itu harapannya bukan cuma jadi kelas itu bareng tadi itu. Kalau bisa jadi sekolah atau kampus, saya lebih, maksudnya itu cita-cita besar juga ini. Siapa tahu bisa jadi sekolah atau kampus digital marketing pertama di Palu, supaya literasi itu sebenarnya literasi digitalnya di Palu juga bisa bertambah. Kalau mau cari ilmu-ilmu seputar digital marketing, tidak perlu keluar lagi dan cukup di Palu saja. Karena sebenarnya tadi dan banyak teman-temanku juga yang orang Palu kan, orang ini jago begitu. Maksudnya jual online itu sampai keluar negeri ada beberapa orang yang saya kenal, terus ada yang jago FB Ads, IG Ads, dan orang tidak kelihatan begitu. Dan tapi saya tahu orang orang sembunyi-sembunyi dan maksudnya sayang begitu, dan kalau orang ini tidak kita minta ilmunya begitu, dan tidak diturunkan ilmu orang yang sudah punya, dan orang sudah selesai, orang bersedia, tinggal dibuatkan dia punya wadahnya begitu, dan dengan adanya Soal Palu kan bisa lebih cepat. Kalau misalnya itu bisa kita siapkan, bisa lebih cepat tersebar informasinya begitu, dan jadi harapannya satu juga ya bisa tingkatkan itu orang-orang lowongan pekerjaan itu sebenarnya tadi itu. Jadi akhirnya bisa terpenuhi. Jadi orang-orang perusahaan-perusahaan di Palu tidak perlu baca dari luar begitu, dan karena kebutuhan terkait orang-orang digital marketing ini sudah tersedia di Palu begitu, dan mana sih pertanyaan kenapa? Sudah ada disematkan belum? Belum, kayaknya masih pusing. Jadi ini kan so panjang lebar sekali kita bahas tentang Soal Palu. Sebenarnya visi dan misinya Soal Palu ini kan jangan cuma caleg yang ada visi misinya. Masa Kak Fahri tidak? Jadi apa sebenarnya visi dan misinya Soal Palu ini? Setengah jam ini maintenance kita. Jadi visi misinya adalah kalau sebenarnya sejak dari awal kan waktu itu masih iseng-iseng kita iseng-iseng bikin Soal Palu toh, waktu sebenarnya dari zaman Twitter dan lainnya hanya iseng-iseng. Cuma makin kesini kita lihat kalau saya selalu sampaikan ke teman-teman tim itu. Kita tuh selalu fokusnya ke berita-berita yang positif begitu. Jadi kadang kenapa itu teman-teman lihat kadang tiada berita begal, tiada berita-berita kriminal di Palu itu karena memang fokusnya kita itu mau kasih lihat
sesuatu yang positif gitu dari Palu. Wisatanya kah, kulinernya kah, hal-hal Prestasi, iya prestasinya kah, apa begitu yang begitu lah. Jadi yang negatif biasanya orang baru repost pencurian apa segala macam, sudah kita repost lah karena itu di akun lain lah saja. Jadi kita itu yang positif saja begitu. Kecuali betul-betul urgent kayak misalnya ada kebakaran di sini, biasanya kita infokan dan supaya orang menghindari itu jalan itu dulu gitu. Atau gitu, orang yang butuh bantuan misalnya donor darah itu masih kita tolong. Cuma kalau untuk kriminal atau pencurian gitu sudah tidak. Memang saya arahkan ke timku di bawah Tosalai di repost begitu lah, yang kriminal ya tuh, yang negatif. Oke, mulia sekali. Oke, ya luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir setengah 8 sudah azan Isya. Pilih 2029. Pertanyaan apa langsung ini? sudah. Oke, ada pertanyaan nih. Oh, ada pertanyaan sudah disimatkan Aduh, ya. bagus sekali dari pertanyaan pertanyaan ini ini? dari Ayu Indriana. Ayu Indriana. Ayu dapat hadiah tapi pertanyaannya bagus, tapi bagus pertanyaannya. ini Jadi Ini pertanyaan soal Palu atau soal hadi. Oke, mantap pertanyaannya. Kayaknya Pak Wali nonton juga ini, bagus. itu. Ya oke. Ini soal Palu atau soal Hadi? Sebelum jawab Ya, nih sebelum ya. jawab, coba jelaskan dulu, Ren. Coba. Dan sebelum dijawab, iya. ini Ayu Indriana yang baik sekali ini akan dapat voucher Voucher. makan dari Moku Moku. Rupiah. Jadi sebenarnya kan soal Palu ini soal judi, bukan soal. Iya. Nah, banyak orang sebenarnya yang gini, Fari, melihat sisi dari soal Palu ini kayak Bapos Hadi terus iya, begitu. gitu ya. Bisa kok bilang. Nah, Heran coba juga, bilang langsung. Coba Ini apa? dibuka langsung sama dijaga perasaannya. CEO, ya. Tuh, jadi begini, Gimana kenapa sampai ada tuduhan? Saya juga sering dengar tuh bilang Iya. soal Hadi karena berkali-kali posting Pak Hadi terus dan kenapa bisa Bapak posting Pak Hadi terus? Jawabannya adalah sebenarnya karena sudah beliau yang paling aktif di medsos begitu, dan jadi kita kalau mau baca informasinya wali Perkembangan kota, tentang Kota Palu, ya? Kota Palu itu ada semua di beliau. Jadi kan kita ini butuh informasi juga kan, butuh kita upload berita-berita apa dan lain-lain. Kita upload begitu dan apa ya, maksudnya yang memang betul-betul aktif itu akunnya Pak Hadi dan akunnya Pemkot Palu atau Palu Kota atau yang paling aktif. Jadi informasi-informasi kadang ada pengumuman kah, ada edaran-edaran terbaru, entah misalnya kemarin masalah parkir yang bayar pakai karcis itu dan lain-lain. Memang informasinya dari situ ada dan lengkap begitu, dan orang tuh update tiap hari, hampir tiap hari update. Jadi kita baca informasi dari situ, makanya informasi yang kita ambil kenapa sering ya karena itu yang tersedia begitu dan tapi beberapa kali teman-teman mau cek juga beberapa kali juga sering juga kita posting kayak kemarin maksudnya kayak kemarin perbaikan jalan provinsi yang itunya Pak Gupto yang bekerjakan Pak Cudi yang bekerjakan jalan Padang Jakaya itu kita videokan juga, kita drone, kita kasih lihat kalau ini dikerjakan. Terus pembangunan Masjid Agung Masjid Raya sekarang namanya Fastabikul Khairat namanya. Itu pas Pak Cudi juga meresmikan kita liput juga, pas Pak Cudi meresmikan rumah sakit CT Arsa yang data lama itu juga kita liput. Jadi kalau ada informasinya kita posting juga kan ya, maksudnya begitu. Jadi kalau susah juga kita mau cari informasi di mana kalau tidak lihat dari medsos pertama tuh. Jadi makanya kenapa sering Pak Wali ya karena beliau yang paling aktif. Jadi itu saja yang kita ambil terus, ada informasi beliau lagi cepat klarifikasi, itu lagi kita ambil, kita sebarkan dan lain-lain. Dan juga berarti sumbernya terpercaya kan, jadi akunnya lebih aman. Berarti ini teman-teman yang tadi sudah dijelaskan oleh Fahri, intinya soal Palu ini pengen jadi penyambung informasi. Iya, begitu. Terutama yang positif-positif itu, Ren. Apalagi kan menyangkut juga kan, misalnya kan Pak Hadi kan wali kota nih, Ada kebijakan-kebijakan yang kan tidak bisa langsung itu juga biasa kan banyak yang protes tidak disosialisasikan, padahal sudah diposting loh yang dan orang berpikir kadang kenapa yang banyak Pak Wali terus diposting. Berapa kali kita posting juga jalan Rofiga sebelum diperbaiki itu kita videokan, jalan Boya yang di Petobo, terus jalan Rahmatullah yang di Sila itu kita posting juga maksudnya sambil tidak kan kita tidak berkritik langsung, kasih lihat ini jalan rusak loh. Kenapa tidak diperbaiki? Jadi ke semua juga begitu. Jadi berkritik, cuma kritiknya kita tidak serang-serang begitu karena kan memang kita begitu. Tujuannya itu supaya diperbaiki, bukan mau kasih jatuh gitu. Supaya ini Pak, ini loh yang jadi banyak keluhan, jalan lubang di sini, drainase rusak, ada sampah. Ini yang jadi keluhan, selesaikan Pak.
begitu, maksudnya ke pemerintah, bukan cuma ke Pak Wali, ke semua lah, ke Pak Gub. Semua orang. Dan namanya itu orang juga soal Palu kan, kecuali kita postingkan wali kota Medan, nah itu baru salah. Kan di Palu. Betul. Iya. Kecuali Jadi sebenarnya siapapun wali kotanya bakal diinfokan kalau ada infonya. Iya gitu. Begitu. Bagus, Oke. bagus jawaban Jadi itu ya, cocok. buat siapa ya? Ayu. Jadi sudah Ayu. terjawab ya. Ayu. Kalau Dan lagi mau komen-komen. Ya. Kalau misalnya kalian mau Soal bisa 40 menit. tahu-tahu. Iya, Tunggu. tapi maaf. Tambah 5.000 setengah jam. Warnet. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu informasi tentang Kota Palu ya, ya tidak semua mungkin akan diinfokan sama soal Palu. Yo. Intinya seperti tadi yang dikasih tahu sama CEO dari soal Palu, Fahri. Mereka ataupun soal Palu ini itu posting-posting hal-hal yang positif Iya, betul. dan juga penyambung informasi dari Ya, kalau pemerintah. ada sekarang keluhan-keluhan ini. masyarakat, misalnya apa yang kita lihat soal lagi rame apa, pasti kita diskusikan dengan tim ini lah, tidak kita posting. Maksudnya bukan sebagai bahan kritik, ya bahan kritik juga ke pemerintah, cuma ya Pakai itu bahasa karena yang lebih iya baik. lebih baik begitu supaya ada solusinya begitu kan. Bukan bak kritik sambil misalnya bak kasih jatuh apa, tidak. Maksudnya kita tidak begitu caranya, kita medianya kita tidak bicara gitu, dan kita mau ini barang selesai ada solusi tapi dengan tetap cara yang baik lah, begitu, cara-cara yang positif. Begitu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, sekali lagi terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nonton live talk show Al Palu kali ini. Buat kalian yang ketinggalan beberapa episode sebelumnya, jangan lupa untuk nonton di channel YouTube dari Soal Palu. Ya. Ya, jangan lupa juga di subscribe ya di sana. Ya, langsung klik saja di link bionya Iya, sudah mau 1.000 tuh, 977 terakhir subscribernya. Saya mau dapat saya mau dapat apa itu namanya? Silver. Belum Masih sih. jauh, Pak. 100.000 ya? Jangan terlalu. Nanti kita bikin sendiri saya. Iya, sudah tunggu. Ini jangan. Oke, sekali lagi terima kasih juga buat sponsor kita, ada Ya, dari Moku Rice Ball. Ya. Buat kalian yang mau beli langsung saja ke Jalan Basuki Rahmat. Ya, itu alamatnya. Jadi kan. Follow saja juga akunnya @moku.plw. Iya, oke kalau begitu thank you Fahri sudah hadir di Soal Palu edisi ke-8 kali ini ya. Saya Randy Brandy Pak dan Bang juga. Saya Muza. juga siapa? Saya ya itu, Pak. Oke, sampai ketemu di Soal Palu episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.